Halo semua, perkenalkan saya Anita, dan teman sekelompok saya ada Alfirida Amelia, Aprila Raihan Aziza, dan Maharani Yasmin Mulyadi. Kami dari kelas MD 22PA akan memaparkan materi sumber dana bank. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengertiannya ya. Apa sih sumber dana bank itu? Dari mana aja sih sumber-sumber dananya? Nah, jadi sumber dana bank itu adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Tidak hanya menghimpun, bank juga menyalurkan dana. Lalu, dari mana sumber-sumber dananya berasal? Yaitu yang pertama, dana berasal dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari... Selanjutnya, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprila Raihan Aziza. Sumber dana bank yang pertama, dana yang berasal dari bank itu sendiri. Pencairan dana sendiri yang pertama, setoran modal pemegang saham, kedua, cadangan-cadangan bank, dan yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Halo, saya Alfi. Yang selanjutnya, yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Terdiri dari yang pertama, simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah buku. Lalu ada jenis penarikan untuk giro. Yang pertama, cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang tersebut. Lalu, cek mempunyai 5 jenis. Yang pertama, cek atas nama adalah cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan yang tertulis jelas dalam cek. Kedua, cek atas unjuk adalah cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan di dalamnya. Ketiga, cek silang adalah cek yang di kiri atas diberi tanda silang sehingga cek berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai. Keempat, cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Kelima, cek kosong adalah cek yang dananya tidak cukup tersedia. Yang kedua, giro dapat ditarik dengan biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro untuk memindah bukukan sejumlah uang kepada pihak penerima. Dan yang terakhir, giro juga dapat ditarik dengan alat penarikan lainnya. Aku Maharani Yasmin. Selanjutnya, penghimpunan dana masyarakat yang kedua adalah tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat penarikan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud syarat-syarat penarikan tertentu adalah sesuai dengan perjanjian antara bank dengan penabung. Misalnya, dalam hal frekuensi penarikan atau sarana atau alat penarikan. Dan ya, penghimpunan dana masyarakat yang terakhir adalah simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Bila nasabah deposan menyimpan uang untuk jangka waktu 6 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktunya berakhir. Dan bila dicairkan sebelum waktunya, maka akan dikenakan denda atau penalty rate yang besarnya ditentukan bank yang bersangkutan. Ada 3 jenis deposito yang dikenal saat ini, yaitu yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka ini diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga, yang dicantumkan dalam biliet deposito. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulanan atau setelah jatuh tempo, baik ditarik tunai maupun dengan pemindah bukuan, dan dikenai pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.
Lalu yang kedua ada sertifikat deposito. Diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat memilih yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, ada deposito on call. Deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call, dan nasabah biasanya harus sudah memberitahukan bank 3 hari sebelum pencairan tersebut. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan amat lazim terjadi negosiasi antara bank dan nasabah untuk menentukan besar bunga tersebut. Dan yang terakhir, sumber dana bank yang bersumber dari lembaga lainnya. Perolehan dana dari sumber lainnya yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang terakhir, surat berharga pasar uang atau SBPU. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.